Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023, menggantikan Peru yang ditunjuk sebelumnya. Jakarta International Stadium atau JIS pun menjadi salah satu tempat yang disebut dapat menjadi pilihan lokasi dari gelaran tersebut. Nanti saya dengan Menteri BUMN, dengan menteri terkait akan statement di minggu depan. Kita lihat, nggak lama-lama kok, mungkin 1 minggu. Pemirsa, program Electrifying Agriculture yang digagas PLN telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Hal ini mulai dirasakan kelompok tani Sari Manih Tebu yang awalnya menggunakan penggiling tebu bermesin diesel berbahan bakar solar, kini beralih ke mesin berbasis listrik. Program Electrifying Agriculture yang digagas PLN telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Hal ini dirasakan kelompok tani Sari Manih Tebu yang awalnya menggunakan penggiling tebu bermesin diesel berbahan bakar solar beralih ke mesin berbasis listrik. Alih teknologi ini berdampak pada penghematan ongkos produksi mencapai 68%. Sebelumnya biaya bahan bakar per bulan mencapai Rp5.400.000. Kini bisa dipangkas menjadi Rp1.737.000. Total terdapat 200 kilang penggilingan tebu di daerah ini. Baru 19 kilang penggilingan yang telah dikonversi ke tenaga listrik. Jadi kalau dengan tenaga diesel kami mengadakan penggilingan sangat bising sekali, susah. Kemudian polusi udara, asap. Nah, diesel ini kan nantinya kan bisa merambat ke air tebu. Jadi bisa air tebu itu kurang steril. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Erik Rossi Priyonugroho pada Senin 26 Juni menjelaskan, bantuan ini juga demi mendukung energi bersih lewat program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi tempat-tempat tertentu mempunyai masing-masing ciri khasnya. Seperti misalnya di Lawang ini adalah petani tebu. Untuk petani di tempat lain misalnya padi, begitu ya, kita membantunya penggantian dari mesin dieselnya ke listrik untuk penggilingan padi. Erik menambahkan khusus di Nagari Lawang, tahun 2023 ini pihaknya membantu 16 unit mesin penggiling tebu bertenaga listrik yang diperuntukkan bagi 16 kilang tebu di daerah ini dengan total bantuan Rp485.244.000.
Pemirsa, memperingati Hari Raya Idul Adha tahun 2023, Keraton Solo menggelar acara budaya dengan mengarak 2 gunungan besar menuju Masjid Agung Solo yang kemudian diperebutkan oleh warga. Beginilah prosesi kirap Gunungan Grebek Idul Adha yang digelar oleh Keraton Kasunanan Solo. Prosesi dilakukan dengan kirap atau arak-arakan paraden atau gunungan, disertai para abdi dalam keraton yang mengenakan pakaian sesuai pangkat mereka. Gunungan itu dikirap dari Kori Kemandungan Keraton Solo menuju ke Masjid Agung untuk didoakan. Setelah itu gunungan tersebut langsung menjadi rebutan masyarakat di pelataran Masjid Agung Solo. Seperti yang terlihat, isi gunungan tersebut berupa makanan tradisional, salah satunya adalah rengginang, dan kemudian hasil bumi yang terdiri dari 3 tanaman, yakni umbi-umbian yang tumbuh di bawah tanah, tanaman yang buahnya tumbuh di tanah seperti timun, dan tanaman yang buahnya di atas pohon seperti pisang. Pengunjung juga tampak antusias saat menyaksikan langsung acara yang digelar oleh Keraton Solo tersebut. Mereka banyak yang ingin ngalap berkah dari gunungan yang sudah didoakan setelah diarak dari keraton menuju ke Masjid Agung Solo tersebut. Karena itulah ketika gunungan selesai didoakan, banyak orang yang berdesak-desakan untuk berebut berbagai macam makanan dari gunungan tersebut. Salah seorang pengunjung asal Surabaya, yakni Aisyah, mengaku bahwa dirinya baru kali ini mengikuti acara Grebek Idul Adha di Solo. Menurutnya ini sangat unik dan juga penasaran dengan rasa makanan yang ada di gunungan tersebut. Saya sih kurang tahu, cuma seneng aja sih. Seneng aja. Kan di Surabaya nggak ada ritual kayak gini kalau nggak di daerah Jawa Tengah. Solo baru sekarang ini apa gimana? Enggak sih. Tapi kalau acara ini baru ini. Setelah ini mau diapain Bu? Dapat ini. Setelah ini mau diapain itu dapat? Atau mau saya incipin ini apa? Sasaran ini makanan apa? Kalau ini tahu rasanya, kenyat. Pengunjung lainnya yakni wisatawan asing asal Perancis, yakni Anna Maria. Dirinya mengaku sangat takjub dengan budaya Jawa. Menurutnya ini sangat luar biasa. Dirinya juga merasa bangga dapat menyaksikan langsung acara yang digelar oleh Keraton Solo tersebut. Segi Jawa yang tidak umum dipertunjukkan, diperlihatkan. Tapi pertama kali saya menghadiri upacara ritual Grebek besar. Jadi saya sangat terkesan dan keanggunan budaya Jawa dengan kostum yang indah dan segalanya. Terus tadi ikut untuk merebut nggak? Nah, itu biar orang Jawa sendiri senang lah udah di sana. Sementara itu, Wakil Pengagum Museum Pariwisata Keraton Kasunanan Solo, Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat menyampaikan bahwa acara budaya ini merupakan tradisi untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya, kan tapi ini udah masih dari pandemi ke endemi, saya yakin lebih khidmat, lebih aman, lebih lancar. Ada. Jadi grebek itu ada grebek poso dan grebek besar. Jadi grebek mulut juga. Jadi parden itu artinya itu adalah gunungan. Jadi tanda syukurnya Sinuwun Keraton Surakarta terhadap berkah-berkah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Untuk diketahui, acara ini juga sempat digelar secara terbatas pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Namun pada 2022, acara sudah bisa dikunjungi masyarakat umum dan kembali digelar pada tahun 2023 seperti saat ini. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari,
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Taman Mini Indonesia Indah menawarkan aktivitas seru yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga untuk menghabiskan libur panjang. Selama masa pekan liburan sekolah, TMII menggelar acara dengan mengangkat tema Kumpul Bocah yang berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 15 Juli 2023. Mirsa, bagi Anda yang ingin mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Taman Mini Indonesia Indah mengadakan acara Kumpul Bocah. Melalui acara ini,
Anak-anak dapat merasakan serunya permainan lompat balok, congklak, dan masih banyak lainnya. Manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menawarkan program menarik untuk anak-anak menikmati liburan lewat sejumlah permainan tradisional. Permainan egrang misalnya. Pemain disediakan 2 bilah bambu dengan 2 bambu tambahan untuk penyangga kaki bagian bawah. Pemain harus menaiki 2 tongkat bambu tersebut, kemudian berjalan menggunakan 2 kaki egrang. Ada juga lari balok. Permainan ini dimainkan dengan 4 balok, 2 diantaranya sebagai pijakan kaki. Permainan yang terkesan sederhana ini dapat meningkatkan kebugaran jasmani dengan meningkatkan koordinasi tangan, kaki, dan kerja otak. Anggota Koordinator Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) DKI Jakarta, Safira Belia menyampaikan, kehadiran permainan tradisional ini bermanfaat sebagai media edukasi untuk anak-anak. Jadi Taman Mini menghadirkan permainan dan olahraga tradisional itu tentunya untuk mengembangkan kembali permainan dan olahraga tradisional, lalu juga sembari mereka berrekreasi, juga sembari belajar, karena nggak semuanya ternyata mereka tahu permainan tradisional. Contohnya kayak cara bermain dampu, terus cara bermain terempah panjang gitu. Jadi sambil bermain pun mereka juga sambil belajar bersama gitu. Permainan tradisional ini juga dapat dinikmati oleh orang dewasa yang ingin kembali merasakan nostalgia masa kecil. Berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, program dengan tema Kumpul Bocah ini dibuka dari tanggal 15 Juni hingga 15 Juli mendatang, pukul 11.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan membayar tiket masuk Rp25.000 per orang. Pemirsa, Belanda merupakan negara penghasil keju, makanan khas bangsa Eropa yang terbuat dari susu sapi yang populer sejak ratusan tahun lalu. Beberapa tempat pasar keju terkenal seperti Alkmaar seakan menjadi incaran para turis saat berwisata ke negeri kincir angin tersebut. Hey, ada kabar menarik nih bagi Anda para pecinta keju. Sebab ada pasar keju yang wajib Anda kunjungi saat berplesir ke negeri Belanda. Sebuah kota yang terletak di Provinsi Holland Utara, Belanda, Alkmaar, disebut-sebut menjadi lokasi terkenal untuk atraksi pasar keju. Alkmaar adalah pasar keju yang sudah beroperasi sejak tahun 1365 dan menjadi pasar keju terbesar di Belanda. Di sana para pengunjung mendapat suguhan menarik dari para pengangkut keju yang mengangkut bongkahan keju yang cukup besar dengan menggunakan gerobak dorong yang mampu menahan beban hingga 160 kg keju. Sementara para pedagangnya mengenakan kostum khusus, yakni pakaian berpita dan bertopi berwarna dari jerami khas negeri kincir angin. Pasar tersebut hanya dibuka setiap hari Jumat, mulai 1 April hingga akhir September, pada pukul 10 pagi hingga jam 1 siang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.